istiqomah dalam mempertahankan keimanan dari Ummu Habibah. Belajarlah kesabaran dari beliau. Sabar bukanlah menyerah dari keadaan, melainkan memiliki kekuatan hati untuk tetap memilih jalan Allah di saat ujian dan badai terjadi. Ramlah atau yang biasa dikenal dengan nama Ummu Habibah adalah putri Abu Sufyan bin Harb, salah satu musuh Rasulullah SAW yang disegani dari kaum kafir Quraisy. Terkadang buah jatuhnya cukup jauh dari pohonnya, sebab meskipun ayahnya adalah kawan Abu Jahal, kawan Abu Lahab, dan kawan Umayyah bin Khalaf, akan tetapi putri dari Abu Sufyan ini malah justru beriman. Cahaya Islam menelusup hingga relung hatinya yang terdalam. Ia Ia berjalan mengikuti arah cahaya bersama dengan suaminya Ubaidillah bin Jahsh. Tak ayal sang ayah berusaha sekuat tenaga mengembalikan anak dan menantunya ke jalan kakek moyang mereka sebagai para penyembah berhala. Ia merasa sudah tidak lagi memiliki muka di hadapan kaumnya, kawan-kawannya, kaum kafir Quraisy. Malu yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka selama ini berusaha segala daya upaya mencegah kaumnya untuk beriman, namun ternyata putrinya sendiri malah masuk ke dalam Islam. Akan tetapi iman apabila telah menetap di hati seseorang, layaknya batu karang, ia tak pasti terjang gelombang. Abu Sufyan dan kawan-kawannya berusaha mengganggu keimanan Ummu Habibah sehingga hidupnya menjadi tak mudah. Cacian, makian, bahkan pemboikotan terhadap mata pencaharian mereka di Mekah membuat suami istri tersebut menjadi sempit rasanya tinggal di kota tersebut. Hingga di awal-awal Islam, ketika banyak umat Islam berangkat hijrah ke Habasyah, keduanya memutuskan untuk ikut serta hijrah ke sana demi hidup yang lebih damai di negeri tersebut. Namun baru beberapa hari mereka aman di negeri itu, Abu Sufyan sang ayah yang tidak membiarkan anaknya meninggalkannya mengutus beberapa orang kaum kafir Quraisy untuk menfitnah mereka di hadapan Raja Najasyi, sang pemimpin Habasyah. Tuan, orang Islam yang datang kepadamu itu telah berkata tentang Isa Al-Masih ucapan yang tidak benar. Karena dia tahu Raja Habasyah adalah pengikut Nasrani. Sang Raja Habasyah marah, namun ia adalah orang yang bijak. Dipanggilnya beberapa perwakilan umat Islam, hingga datanglah Ja'far bin Abi Thalib yang telah hijrah ke Habasyah bersama dengan istrinya Asma binti Umais. Ja'far ditanya tentang pandangan Islam mengenai Nabi Allah Isa Al-Masih. Beliau kemudian membacakan surat Maryam yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah ruh Allah dan kalimat Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Isa Al-Masih bukanlah Tuhan. Isa Al-Masih bukanlah anak Tuhan, melainkan ia adalah utusan Tuhan. Ia adalah utusan Allah sekaligus ruh Allah, kalimat Allah yang Allah tiupkan dalam rahim ibundanya. Mendengar ayat-ayat tersebut dibacakan, air mata sang raja mengalir hingga membasahi jenggotnya. Gerimis hidayah menerpanya. Ia berkata, "Sungguh apa yang telah engkau baca wahai Ja'far dan apa yang turun kepada Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama.
Raja Najasyi malah justru masuk ke dalam agama Islam. Utusan Abu Sufyan kembali dengan gigit jari, dan Ummu Habibah dapat menarik nafas lega. Ia hidup dengan damai dan tenang di negeri Habasyah. Tapi dunia bukanlah tempat bagi umat Islam untuk hidup tenang. Sekali lagi saya ulangi untukmu, dunia bukanlah tempat damai bagi kita untuk hidup tenang. Sebab kita dicipta di dunia bukanlah untuk dunia. Kita dicipta di dunia untuk hidup di surga. Kita terlahir di dunia untuk menempuh jalan menuju surga. Mau damai, adanya di surga. Mau tenang, adanya di surga. Mau bahagia tak berkesudahan, adanya di surga. Dunia tempatlah ujian, dunia tempatnya permasalahan. Sebab dunia adalah landasan, tempat besi ditempa jadi pedang, dan tempaan memanglah seringkali menyakitkan. Ujian berikutnya datang kembali kepada Ummu Habibah, diawali dengan mimpi yang dilihatnya beberapa waktu sebelumnya. Ia melihat suaminya masuk ke dalam lautan perlahan-lahan. Kemudian ia digulung ombak dan kegelapan demi kegelapan melapisinya hingga sang suami tersebut tenggelam dalam mimpinya. Sebuah mimpi yang membuat Ummu Habibah terbangun dengan dada yang sesak dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tak diceritakannya mimpi tersebut kepada siapapun. Ia takut mimpi tersebut menjadi kenyataan. Ia berusaha tidak menceritakan mimpi tersebut agar mimpi tersebut tidaklah terwujud. Akan tetapi harapannya kali ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ubaidillah bin Jahash, sang suami mulai terlihat aneh gelagatnya. Ia seringkali bergaul dengan masyarakat lokal yang mayoritasnya beragama Nasrani dan kemudian mulai terpengaruh oleh mereka. Ia dijanjikan banyak harta, ia dijanjikan banyak uang oleh kawan-kawan barunya, hingga pada akhirnya ia pun menyampaikan kepada istrinya keinginan sabit qulubana ala dinik, wahai umat yang membesar berikan hati, tetapkanlah hati kami membaca kisah membuat saya menangis mati. Ia telah memegang tangan Nabi Muhammad dan membaiatnya. Ia telah memandang wajah Nabi Muhammad dan menikmatinya. Ia telah dengan segala daya upaya berangkat hijrah ke Habasyah, dan itu bukanlah mudah. Akan tetapi ketika Allah menarik hidayah dalam hati seseorang, semudah membalik telapak tangan saja rupanya. Iman itu keluar dari hati Ubaidillah bin Jahash. Ia telah memberi keimanan, Allah telah memberi keimanan kepada Ubaidillah. Akan tetapi kemudian ia mencabutnya. Ubaidillah menjadi murtad dan keluar dari agama Islam. Sementara Ummu Habibah tak sejengkal pun berniat untuk berpaling. Ia telah menempuh hidayah, tak
diinginkan sesuatu terjadi padanya, ia tak mau melepaskan cahaya Islam. Allah dan Rasulnya akan ada di hatiku selamanya. Begitu pikirnya selalu. Ia setia bukan kepada suaminya. Ia setia bukan kemana arah uang membawanya. Ia setia bukan kemana arah kepentingan membawanya. Hatinya setia kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rasa yang sama, setia dalam jalan Islam. Suaminya kini meninggalkannya, dan beberapa bulan kemudian ia mendengar kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia dalam keadaan mabuk-mabukan di tempat minum minuman khamr bersama dengan kawan-kawannya. Hatinya sedih. Ia kini sendiri dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya sama-sama tak dia inginkan. Antara tinggal di kota tersebut seorang diri, dan itu tentulah tidak mudah, ataukah kembali ke rumah ayahnya yang kafir dan tentu saja memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ia memilih pilihan ketiga. Ia memilih bersama.